Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari AS. Jadi kalau kemarin AS bilang Hormuz milik kami, kali ini Iran membalasnya California juga milik kami. Ya, salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada 79, komunitas Iran di California Selatan berkembang pesat, di mana kawasan Westwood menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Teherangels yang diambil dari penggabungan kata Teheran dan Los Angeles. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ketiga negara ini terus galang kekuatan memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Kebakaran lahan terjadi di Lianganggang, Kalimantan Selatan. Api yang membesar mengakibatkan jarak pandang kabur dan menyulitkan warga. Beginilah kondisi memprihatinkan di wilayah Kalimantan akibat kebakaran hutan. Ya pemirsa, aduh, ini adalah situasi saat ini di Kalimantan ya. Ini yang terjadi dialami saudara-saudara kita di Kalimantan. Kebakaran lahan terjadi di salah satunya di Lianganggang, Kalimantan Selatan dan beberapa wilayah lain. Kebakaran hutan lahan yang terjadi akibatkan jarak pandang warga terbatas. Ratusan titik api sebabkan asap yang sangat pekat mengganggu pernafasan dan penglihatan. Bahkan motor pun seperti bayangan di situ, mobil nyaris tidak terlihat. Jelas dengan kondisi seperti ini perjalanan lalu lintas juga terganggu pemirsa. Nah, salah satu yang juga menyedihkan, kegiatan belajar mengajar pun terganggu. Kita lihat ini ada anak-anak yang sekolah terpaksa pakai masker ya. Berjalan kaki berangkat dan pulang sekolah. Rokok putih. Lalu pemirsa, aduh ini akibat jarak pandang yang terbatas, mobil truk membawa produksi sepeda motor baru terguling. Ya kalau asap tebal seperti ini kan sangat-sangat berbahaya dan ya ini truk sampai terguling ini. Karena jarak pandang terbatas sebabkan truk tidak mampu mengontrol lajunya. Situasi asap tebal akibat kebakaran hutan ini sangat membahayakan pengguna jalan. Dan hingga saat ini titik api masih belum padam sepenuhnya. Dan kalau kita cek di Google Maps ya, Anda bisa lihat juga informasi terkait kebakaran hutan Kalimantan ini. Dari tayangan Maps tersebut terlihat titik api nampak memenuhi Pulau Kalimantan. Nah ini dia, tayangan kondisi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan. Jadi kalau kita mengetik keyword Karhutla Kalimantan, ya, tayangan Google Maps ini langsung menunjukkan titik-titik api yang memenuhi wilayah di Pulau Kalimantan. Ini kita lihat ada di Ajuang, ada di Murung Pudak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Tarakan. Aduh, banyak sekali ya. Nah, uniknya meski di pulau yang sama, ini Brunei Darussalam, lalu Malaysia, ini di situ belum terlihat ya
titik api di sana. Mungkin tidak ditunjukkan karena ini objeknya adalah Karhutla Kalimantan. Mungkin begitu ya, mungkin begitu. Oh. Namun kabarnya pemirsa, negara tetangga kita ya Brunei, kemudian Malaysia ini mulai mengeluhkan terdampak asapnya ya, karena sudah sampai ke negara mereka. Petunjuk titik api di wilayah Indonesia, tepatnya di kawasan Kalimantan, dan bahkan di Sumatera Selatan juga ada beberapa dilaporkan. Lagi-lagi jadi langganan tiap tahun, Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar, tersebar di berbagai wilayah Kalimantan membuat relawan pemadam karhutla kelelahan. Keluar. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla, dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Semoga segera padam ya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Titik api baru maupun lanjutan bermunculan hingga mendekati permukiman sehingga membuat warga khawatir. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas. Musim kemarau dan cuaca panas membuat titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menjalar, bahkan mulai mendekati permukiman warga. Tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemadaman untuk mencegah api terus meluas. Minimnya sumber air akibat musim kemarau menjadi salah satu kendala pemadaman. Petugas terpaksa mendatangkan mobil tangki untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Khawatir sangat khawatir nggih. Karena takutnya kalau ini kan belum bisa nyala lagi itu loh Pak. Ya bisa-bisa kita bisa kena sampai ke rumah atau sampai ke tanaman. Kan ini kita pengusaha taman Pak. Itu apalagi kalau ratik-ratiknya itu, api-apinya itu yang terbang-terbang tuh bisa mematikan tanaman Pak. Kendalanya di lokasi air sulit, sedangkan kita mendatangkan tangki 10.000. Bisa memadamkan. Ini jaraknya dengan rumah warga berapa meter? Kurang lebih 20 meter. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga kini total luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 261 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 kecamatan dengan total 289 kali kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.